Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Didi Yuli yang berjudul Mualaf ini saudaranya Jesslyn, cerdasnya kelewatan. Kita akan langsung nonton videonya, besok akan kita komentari guys. Dan berikutnya dia nanya nabimu ada berapa. Yang saya jawab, nabi saya itu murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Nah, Isa itu nabi enggak? Katanya. Bukan, itu murid Yesus. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mualaf memang lucu-lucu ya. Salah satunya adalah ibu ini. Jadi dia di video ngaji cerdas ini, dia ngomong bahwa saya adalah guru sekolah minggu. Kemudian saya pengajar sekolah minggu dan lain sebagainya. Tapi dari cara dia ngomong, saya nggak yakin dia ini guru sekolah minggu, karena menurut saya sekolah minggunya lebih pintar dari ibu ini. Dan kemudian Bentar, saya bahas dulu kayak gini. Saya udah pernah buat konten ini yang Mualaf ini dibahas oleh apologetika lain. Kalau nggak salah itu Tali Space itu tapi pahit. Jadi gini, ini statement ibu ini ketika dia di agama Kristen. Ingat, itu statement dia ketika di agama Kristen. Ketika dia menjadi seorang Kristen, gitu kan? Jadi seorang Kristiani. Itu jawabannya. Nah, kalau anda merasa yang aneh itu, ada pertanyaan kan? Dia berarti error tuh kan? Kalau anda merasa itu adalah suatu error, berarti kan error itu jadi ketika dia masih Kristen. Bukan ketika mualaf. Ini adalah memang dia jawabnya sekarang, tapi dia sedang membahas sesuatu yang ditanyakan orang ketika dia masih jadi Kristen gitu, ngerti ya? Jadi ketika masih Kristen ditanyakan seperti itu, siapa nabimu dan segala macam itu kan? Artinya ada yang salah dengan pengajaran Kristen yang terimanya. Entah gurunya, entah lingkungannya, kita nggak tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gini guys ya. So saya sekolah minggu adalah bukan sekolah seperti apa ya? Bukan sekolah yang tinggi. Dalam artian ya, Anda bayangkan ya, saya tuh sering interaksi dengan guru-guru atau anak-anak sekolah minggu, sekolah remaja, ya kan? Apalagi yang dewasa, gitu kan? Karena saya pernah bekerja di hotel. Di hotel itu kami menyewakan tempat untuk ibadah gereja. Sehingga saya adalah bertugas tiap hari Minggu, standby dari mulai jam 5 subuh ya sampai malam jam 11 malam gitu guys. Makanya jam 12 malam. Jadi saya tuh mengikuti tempat ibadah itu, dalam artian saya interaksi gitu. Saya di TKP, saya sering ngobrol, sering tanya-tanya, sering memperhatikan apa sih kegiatan mereka gitu kan. Nah, memang saya standby gitu. Memang apalagi hari Minggu itu biasanya event itu jarang gitu kan. Karena memang ruangan itu sebagian besar udah habis dipakai untuk gereja ini. Sehingga saya tahu aktivitas mereka apa. Atau aktivitas dari sekolah minggu, gurunya, muridnya, yang remaja, dewasa, saya tahu betul gitu. Karena saya juga pernah masuk ketika mereka ibadah, entah itu karena ada keperluan, misalnya kayak AC-nya misalnya terlalu dingin, minta dikecilkan, atau sebaliknya, atau mungkin misalnya ada mengecek ruangan, pada yang sampah tertinggal atau barang tertinggal dan segala macam gitu kan, mengecek soundnya segala macam. Pokoknya hal-hal berhubungan dengan kepentingan tamu, gitu kan. Intinya adalah saya mengetahui betul apa saja aktivitasnya, gitu kan. Dan karena memang tiap ruangan itu tidak ada, apalagi ruangan lantai 2 itu ya, itu adalah ruangan antara, kadang-kadang itu apa ya, mereka tuh satu lantai itu campur semua, dewasa, anak-anak, remaja, kadang-kadang dewasa di bawah. Tapi tetaplah kalau di lantai 2 itu tidak ada sekat yang betul-betul kedap suara, dalam artian betul-betul apa ya, betul-betul tetap kedengaran sebelah gitu guys. Jadi ketika saya misalnya lagi mengeset ruangan yang lagi kosong sebelahnya, saya bisa dengar apapun yang dilakukan di sebelah itu. Ini adalah saya udah cukup paham lah apa yang mereka lakukan, aktivitas mereka. Dan saya menilai bahwa yang sering dilakukan selama minggu itu, apalagi yang kalau yang mereka didik itu misalnya adalah anak-anak kecil ya, balita atau anak SD, itu mereka tuh apa ya, ya sering tuh hanya nonton film guys.
film kartun yang mana di situ adalah, saya nggak tahu tuh programnya kartun apa, yang jelas itu tuh udah memang film gitu saja, film yang memang misalnya tentang kejadian Alkitab segala macam gitu kan. Juga misalnya mereka tuh kebanyakan mereka tuh bagaimana supaya anak-anaknya ceria, mereka tuh sering buat games gitu, buat permainan. Apalagi mereka tuh sering bagaimana cara supaya anak-anak ini diam, apalagi anak balita itu kan, supaya tidak ya, supaya betah, nyaman, dan tidak berisik gitu guys. Nah, jadi nggak perlu ilmu apa ya, ilmu eksakta yang tinggi ya, kecuali ilmu pengayuman yang harus tinggi, karena ini lebih tepatnya mereka lebih sering menjaga gitu, gimana supaya, karena mereka ini kan ibadah bareng antara anak dan dewasa, sehingga gimana supaya anak-anak ini tidak masuk ke luar ibadah dewasa dan mengganggu bapak ibunya ibadah. Karena sering kejadian anak-anak ini nggak betah kan di sholat minggu tuh, mereka keluar diam-diam malah ikut gabung mengganggu bapak mamanya yang lagi ibadah di ruang dewasa, gereja dewasa gitu. Itu sering saya perhatikan guys. Bahkan kalau tidak, mereka keluar, mereka main di lobi hotel, atau dia di pelataran di area hotel lah gitu guys. Nah, jadi makanya ngeheran kalau di Yulin itu apa dia nggak dia pikir kita nggak tahu gitu kan. Saya tahu betul gitu. Jadi dia pikir Pak itu sama kayak mungkin anak sekolah kayak sekolah formal gitu kan. Enggak sekolah itu apa ya, di situ diajarkan matematika, diajarkan ya IPA segala macam. Hanya itu simple, hanya kisah-kisah sejarah ya kan, tontonan-tontonan, buku-buku bergambar gitu kan. Bahkan anak tuh menggambar gitu, mewarnai gitu kan. Jadi betul-betul simple, permainan, musik, nyanyi gitu-gitu doang gitu ya. Jadi ayat pun diajarkan mungkin yang sederhana saja, yang simple-simple, yang bukan level dewasa lagi atau bukan level remaja, simple saja gitu. Bahwa misalnya Yesus Tuhan selamat gitu doang gitu kan. Nah, jadi levelnya jauh. Jadi bahkan dengan guru PAUD sekalipun jauh guys. Karena guru PAUD pun di sekolah Islam itu bukan hanya mengajarkan tentang agama, tapi tentang matematika dan segala macam. Karena ingat ya, guru sekolah PAUD, Anda tahu PAUD, pendidikan anak usia dini itu jam belajarnya bukan seperti, atau TK, itu jam belajarnya bukan seperti sekolah minggu. Sekolah minggu tuh ya itu sesuai dengan jam ibadah dewasa. Dewasa tuh ibadah 2 jam, berarti sekolah minggu tuh 2 jam. Itu pun tentu anaknya selesai belajar, karena banyak anak-anak tuh yang kabur keluar, diam-diam main-main di luar gitu, atau gabung ke bapak mamanya gitu kan. Ini kalau PAUD tuh dari pagi sampai siang, atau mungkin sampai jam 10, pokoknya di atas 4 jam lah gitu. Jadi banyak yang diajarkan gitu. Bukan hanya tentang itu, tentang berhitung juga ya kan. Makanya skill guru PAUD atau guru TK tuh lebih tinggi harusnya dibandingkan skill guru sekolah minggu. Apalagi sekolah minggu ini menurut saya itulah kebanyakan tuh ya itu hanya sebatas mengayomi guys. Ya, itu lebih mendidik gitu. Istilahnya? Nggak lebih ke ilmunya, tapi kemana supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang semacam ya betah aja lah, nyaman selama bapak-bapaknya yang dewasa ibadah di gereja dewasa guys. Kemudian kesaksiannya itu loh mengenai kekristenan itu lucu, dan ya memang ibu ini perlu untuk healing sebenarnya. Jangan-jangan dia ini muridnya Ustadz Kainama? Sebelumnya mari kita bersama-sama lihat ibu ini. Sebenarnya memang saya sudah menyukai agama Islam ini sudah agak ada di hati sebenarnya. Cuma karena ada teman yang dekat berargumen dan bertanya, kamu di gereja itu Alkitabnya ada berapa? Nah ini kan berarti dia belum mualaf guys, ya masih Kristen. Berarti dia melakukan pengajaran di Kristen yang ya kalau di Yuli menyalahkan orangnya, berarti kan orang itu kan terbentuk akibat lingkungannya, ajarannya di lingkungannya. Artinya dia harus menyalahkan bukan orang Islam atau bukan agama Islam atau mualafnya, bukan. Yang disalahkan harusnya lingkungan gerejanya, pengajaran gerejanya, orang-orang sekelilingnya, itu harus disalahkan. Dan ingat, ibu ini kan mualaf. Tentu dia sering waktu yang Anda bayangkan ya, dia Kristen itu dari kecil. Berapa puluh tahun dia melalui dalam ajaran Kristen, tentu dia
kan dia anggap dia itu error kan. Ini kan error nih berarti nih. Dia nggak dia error. Berarti dia tuh terbentuk error itu puluhan tahun. Tentu untuk logikanya untuk mengembalikan keerroran itu ya itu nggak bukan butuh waktu sebentar. Karena proses penciptaannya lama guys. Jadi tapi insya Allah sering beri waktu dia ketika mualaf dia akan makin cerdas nanti gitu. Bukan makin cerdas juga ya, makin pintar lah, makin berwawasan guys itu. Jadi sama kayak orang ya, Anda bayangkan ada orang yang narkoba puluhan tahun lalu kan dia jadi cerdas tiba-tiba nggak bisa, atau orang nggak sekolah puluhan tahun tiba-tiba dia sekolah umur 20 tiba-tiba dia pintar, nggak mungkin karena dia butuh waktu untuk membalikkan hal-hal yang membuat dia bodoh itu untuk dia jadi pintar guys. Itu butuh waktu. Orangnya aja yang baru sekolah aja itu yang dari kecil aja belum tentu langsung pintar, apalagi ya orang yang sudah berpuluh tahun nggak sekolah gitu guys. Nah, dimana tentu apa ya usia berpikirnya itu sudah mulai menurun lah. Karena setahu saya umur 33 tahun ke atas itu sudah menurun semuanya. Jadi kita tuh udah mulai. Jadi kita tuh manusia tuh ada namanya fase. Di fase kita puncak itu adalah umur 33 tahun. Karena rata-rata manusia tuh meninggal umur 64 atau 65 tahun. Rata-rata penelitian gitu kan. Nah, berarti tengah-tengahnya kan 33. Jadi sesuai dengan usia manusia di surga. Itu adalah 33 tahun semua. Itu usia puncak, usia betul-betul puncak seorang manusia. Jadi usia 30 tahun itu adalah usia menanjak. Semuanya dari level intelektual, fisik segala macam umur 33. 33 tahun itu ketasu menurun. Jadi orang yang belajar di usia 33 ke atas itu tentu akan lebih lambat dibandingkan dengan orang yang belajar di usia dini. Nah, itu logika pikirnya guys. Makanya kenapa pendidikan itu diterapkan pada usia dini, karena itulah fase menanjak guys. Kenapa diterapkan di usia usia menurun? Karena akan menurun kemampuan itu kan. Itu logika pikirnya. Saya jawab itu adanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan berikutnya dia nanya nabimu ada berapa? Yang saya jawab nabi saya itu murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Nah, Isa itu nabi enggak? Katanya. Bukan, itu murid Yesus. Bukan nabi. Ya udah, dia tanya di tabur ya. Kalau Di waktu itu ya belum kenal mungkin Nabi Isa. Belum kenal ya. Ya, jadi gini. Setelah dia mualaf baru dia belajar, oh Nabi Isa itu ternyata Yesus juga. Karena jujur orang Kristen tuh banyak nggak tahu bahwa Yesus itu sama. Apalagi narasi yang dibuat oleh apologetis ini seringkali memang selalu mengatakan bahwa Yesus Isa itu nggak sama. Sehingga ibu ini sebagai seorang Kristen ini tentu dia tidak tahu kalau Yesus Isa itu sama. Maka ketika orang Muslim menanyakan bahwa Isa itu Isa itu siapa, dia nggak ngeh gitu. Dia nggak tahu kalau itu adalah sebenarnya Yesus juga. Maka dia menjawab itu murid Nabi Isa. Karena dia mungkin hafal juga 12 murid dari satu nama-nama saja gitu. Jadi mungkin dia menduga bahwa salah satu nama murid itu adalah Isa gitu. Padahal itu adalah nabi. Adalah nama Yesus, nama lain Yesus gitu. Jadi ini adalah hal yang masuk akal, guys. Ya. Masuk akal menurut saya gitu. Ya kan? Jadi itu harus melihat secara dalam hal ini. Nggak bisa dia tuh tidak pernah mendetailkan. Kalau saya kan mendetailkan, membedah. Ya kan? Kok dia tidak? Dia hanya simpel itu saja. Dia tidak pernah memikirkan apakah ini orang ngomongnya kapan kah masih di Islam atau Kristen kan saya detailkan. Kok dia tidak? Dia main tabrak aja guys. Kok saya detailkan? Ini orangnya kapan kira-kira ngomongnya? Oh ternyata ketika dia sedang dia agama Kristen. Ini orang ketika di Kristen tuh dia ngomong itu hasil dari bentukan apa? Ya ajaran Kristen, lingkungan Kristen. Karena dia tuh ngomongnya pas waktu masih Kristen dan dia tuh hidup di ajaran Kristen tuh selama puluhan tahun. Itu guys. Jadi dan juga ya saya bedah lagi. Oh ternyata ibu ini logikanya adalah dia tentu tidak seperti orang Kristen kebanyakan tidak tahu bahwa Yesus dan satu sama. Kebanyakan Kristen begitu. Nah berarti dia anggap ya masuk akal kalau dia nggak ngeh kalau yang dimaksud Isa itu adalah Yesus juga gitu. Maka dia jawabnya dia mungkin nggak hafal juga 12 nama murid Yesus ini karena guru sekolah minggu kan. Ya, bukan saya merendahkan, tapi memang tuntutan bagi guru seminggu tidak setinggi tuntutan guru PAUD atau guru SD atau guru TK atau guru sekolah dewasa atau bukan sekolah remaja gitu kan. Jadi betul-betul apalagi kalau sekolah minggunya adalah balita pula yang
handle dia gitu kan. Oh, lebih apalagi cuman sekedar agar anaknya nggak nangis saja gitu kan, dan betah bermain dan ya betah nyaman lah di ruangan itu. Nah, itu pun anak balita itu didampingin babysitternya, lebih gampang lagi tugas si guru sekolah minggu gitu kan. Nah, jadi kalau saya mempikirkan semuanya itu, saya bedah. Kalau ini tidak, dia terlalu dangkal guys pembahasannya. Kalau saya tidak, saya detailkan sehingga kita tuh bisa ngasih saya lebih akurat karena kita bedah semuanya secara mendalam gitu kan. Injil Al-Quran ada kan, yang satu lagi Jabur itu tidak ada di Kristen. Tapi perjanjian Injil ada, di perjanjian lama ada Injil. Ya sesudah itu kita. Nah ini juga dia karena dia belum belajar tentang Islam, ingat ya, dia yakin Islam tuh mungkin belum sampai ke situ ilmunya, karena itu ada Islam tuh kan luas ilmunya. Dia perkara dia tuh bahwa Islam tuh percaya Taurat, Zabur, Injil, bukannya Injil itu tukaran saja, dia mungkin belum sampai ke situ. Jadi dia pun nggak tahu di Taurat, di Alkitab itu ada Taurat dan Zabur. Dia taunya karena gini, kebanyakan orang Kristen tuh meyakini bahwa kadang-kadang mereka nyebut sebagai Alkitab itu sebagai Injil ya, Injil. Makanya ada kata-kata menginjili. Tidak pernah dikatakan bahwa mentaurati atau menzaburi, nggak pernah. Yang ada adalah menginjili. Ya, jadi para misionaris itu tugasnya adalah menginjili. Itu kenapa? Karena mereka kadang-kadang menyebut Alkitab mereka sebagai Injil gitu guys. Ini masih make sense gitu kan? Pertanyaan dong. Lama-lama saya mencari di Gramedia. Tuh kan, lucu kan ibu ini, menghibur kan? Jadi sebenarnya melihat mualaf itu kadang-kadang ya jengkel, kadang-kadang kita juga ketawa-ketawa sendiri. Dia juga nggak paham kalau ini pasti ibu tuh cerita ketika dia masih jadi Kristen. Artinya error tuh jadi ketika dia masih seorang Kristen, paham ya? Artinya dia nggak bisa menyalahkan mualafnya, nggak bisa. Karena dia belum mualaf. Ingat, waktu dia masih Kristen. Jadi ini nggak bisa bedakan mualaf antara mualaf dengan belum mualaf. Tidak bisa dibedakan. Aneh maka orang ini guys. Kalau saya nggak heran kalau ada orang Kristen begitu, saya nggak heran. Karena dia belum mualaf gitu loh, ya kan? Karena mereka itu lucu-lucu, kayak ibu ini ngaku guru sekolah minggu, tapi dia nggak tahu apapun tentang kekristenan. Contoh, ketika dia berdialog dengan... Satu lagi, kata-katanya selalu, saya udah pernah bikin konten, baru saja kemarin ya kan? Jurus teolog Kristen, mendegradasi sosok. Ini, orang yang tahu tentang Kristen, dibilang nggak tahu apa-apa. Ingat ya, beda antara orang yang tahu dengan tidak tahu apa-apa. Tidak mungkin ada orang yang nggak tahu tentang Kristen sama sekali, atau nggak tahu apa-apa tentang Kristen sama sekali, nggak mungkin. Kenapa? Minimal mereka tahu orang Kristen itu punya Tuhan namanya Yesus, atau minimal mereka tahu Kristen itu ibadah di gereja tiap hari Minggu. Minimal tahu itu. Ini sangat tidak fair, tidak masuk akal, atau hoax mengatakan bahwa ada orang yang termasuk ibu nih yang tidak tahu apa-apa tentang Kristen. Ya, ini sama kayak saya tidak pernah mengatakan ada orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam. Nggak mungkin. Pasti minimal mereka tahu bahwa Islam itu Tuhannya Allah atau Nabinya Muhammad. Maka saya pakai kata-kata orang itu tidak mengerti tentang Islam gitu. Ya. Karena tidak mengerti itu beda dengan tidak tahu. Ngerti dan tahu itu beda. Ngerti nggak maksud Anda? Maksud saya, misalnya gini, mereka tahu Tuhannya Allah, Islam Allah, tapi mereka tidak ngerti kenapa Allah gitu. Itu beda. Jadi kata-kata tidak tahu itu beda dengan tidak mengerti. Akan lebih fair, masuk akal kalau mengatakan orang yang tidak mengerti tentang Islam dibandingkan orang yang tahu tentang Islam. Itu hoax gitu. Sama dengan orang yang tidak tahu tentang Kristen, itu hoax. Tapi kalau mengatakan orang tidak tahu tentang Kristen, oke, masih bisa diterima. Tapi kalau ditambah dengan orang tidak mengerti apa-apa tentang Kristen, itu hoax juga. Karena mereka minimal ngerti bahwa Kristen itu dogmanya itu tadi, mengakui Yesus Tuhan. Jadi nggak mungkin juga orang nggak mengerti tentang Kristen. Jadi orang tuh pastilah, hampir semua orang makan ya, kecuali orang yang tinggal di gua mungkin. Nah, semua orang itu pastilah tahu dan ngerti tentang Kristen. Minimal dogmanya bahwa mereka menuhankan Yesus. Ya, itu poinnya guys. Contoh, ketika dia berdialog dengan temannya gitu ya. Yang pertama pertanyaannya adalah, Alkitabmu itu ada berapa? Injil ada berapa? Jawabnya apa? Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Ya,
Betul sih, Alkitab itu ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Ya, Alkitab itu yang sering dipersepsikan sebagai Injil oleh umat Kristen. Tapi kalau mereka belajar lebih dalam lagi tentang dogma, ya, mereka akan lebih tahu lagi kalau Injil itu adalah apa yang mereka sebut sebagai Injil Lukas, Matius. Padahal itu kan Injil juga, guys, salah juga gitu. Karena Injil adalah apa yang Yesus beritakan. Ayatnya ngomong bahwa Yesus yang memberitakan Injil, kerajaan Allah di mana ibadah. Itu Injil yang sebenarnya. Jadi Injil Lukas, Injil Matius itu hanyalah kesaksian manusia yang bernama Lukas, Matius, bukan Injil yang diberitakan Yesus, guys. Itu harus dibedakan ya. Injil adalah suatu firman Tuhan yang disampaikan melalui nabinya yang resmi, official, yaitu Yesus, Musa, Daud, kalau kita ngomong tentang kitab lain. Tapi kalau kesaksian manusia itu bukan firman Tuhan, tapi adalah firman kata-kata manusia. Itu, guys, itu bedanya gitu kan. Betul sih, Alkitab itu ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Tapi kan seharusnya perjanjian bukan resmi utusan Tuhan atau nabi gitu. ada berapa? Jawab aja satu. Tapi di dalam Alkitab saya itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu harusnya jawabnya kan? Nah, Ibu, ini gini ya, memang beda, tapi apa esensinya ya? Membedakan antara ada berapa Injil, ada 2, ada 1. Misal gini, saya bilang bahwa misal gini, ada berapa ban mobil? Ada yang mengatakan ban mobil 4. Ada yang mengatakan ban mobil 2. Ada yang mengatakan ban mobil ya 4 sama 2 aja ya. Jadi orang komentarnya beda-beda. Kenapa 4? Karena ban depan kiri, ban depan kanan, ban depan kiri belakang, ban depan belakang, kanan belakang. Kenapa 2? Ada yang mengatakan bahwa ban depan dan ban belakang gitu. Nah, tergantung sudut pandang saja, guys. Sebutnya nanti orang tanya lagi, ban depannya yang Anda sebut itu terbagi berapa lagi, kan gitu. Atau tanya lagi, ban depan kanan Anda berapa lagi? Oh, 1, berarti udah detail itu. Gitu saja, caranya kan gampang sekali. Nah, sama seperti ini, atau misalnya kayak buku. Buku ada berapa? Kita kalau orang tuh jawabnya dari sudut pandang bagian, dia kan bilang buku itu ada 2. Maksudnya adalah 2 chapter. Chapter 1, chapter 2. Bukan buku secara utuh gitu, guys. Jadi ini adalah masalah sudut pandang, bukan suatu masalah. Kacau kalau dibilang misalnya 3 atau 4 gitu kan, itu baru kacau. Ini maaf guys, ini hujan, saya nggak tahu suara saya pakai dana apa tidak gitu kan. Perjanjian baru. Itu harusnya jawabnya kan? Itu aja dia nggak bisa jawab. Injil ada berapa? Nah, Injil ya ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan-jangan nanti dia tanya ada 5 lagi jawabnya ya. Aduh, ibu ini aneh-aneh, lucu. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, nabimu ada berapa? Nabi saya adalah murid-murid Tuhan Yesus, ada 12 orang. Sejak kapan murid-murid Yesus itu disebut nabi? Dia itu atau mereka itu bukan nabi, tapi disebut sebagai rasul. Beda ya, nabi dengan rasul. Nah, selama Yesus masih hidup. Jadi katakan itu kepada yang ngajari dia selama di Kristen. Artinya dia menerima pengajaran yang salah gitu. Itu saja logikanya, guys. Karena yang bimbing dia nggak mungkin orang Islam. Ingat ya, dia mengatakan itu atas bimbingan dari orang Kristen. Ya, bukan orang Islam, disalahkan orang kalian. Kenapa mengajarkan seperti itu gitu loh? Berarti yang lebih salah lagi yang mengajarkan seperti itu gitu kan? Itu loh gue pikir aja. Nah, selama Yesus masih hidup di dunia, mereka disebut murid karena mereka masih belajar kepada gurunya. Setelah Yesus naik ke surga dan mereka menerima Roh Kudus, barulah mereka disebut dengan rasul. Nah, itu dia. Artinya Yesus nggak tahu kalau mereka itu rasul. Itu masalahnya, guys. Karena setelah Yesus mereka tuh murid. Artinya mereka pandai-pandai. Harusnya kan suatu itu diangkat tuh atas pengetahuan gurunya. Contoh, saya punya guru, ya. Saya punya guru, saya murid guru nih. Ketika dia pergi, saya buka perguruan. Kalau dia apa kan selalu minta izin sama dia gitu. Guru, saya buka perguruan, saya jadi guru. Oh, silakan. Minimal ngomong kayak gitu. Apalagi ini kan Yesus kan mereka kan kayak Tuhan, minimal ngomong kayak minta restu gitu kan.
Jadi itu tidak terjadi. Karena contoh kayak mereka disebut sebagai Kristen. Jadi mereka di Antioquia mereka pertama kali disebut sebagai Kristen. Artinya mereka tuh itu sebutan yang mereka buat sendiri. Siapa nyebut mereka Kristen yang Antioquia? Mereka sendiri atau pengikutnya gitu. Jadi ini bukan atas suatu sepengetahuan Yesus atau perintah Yesus, guys. Itu bahayanya di situ. Pandai-pandai mereka. Kalau kita tidak mengakui keseluruhan mereka. Karena yang Yesus akui dan ketahui terima itu yang dipastikan diterima Yesus, karena Yesus yang hidup ketika mereka dipanggil atau itu labelnya adalah murid, guys. Selain itu kita nggak percaya. Sama kayak gini, sama bayangkan ya, ini saudara analogi ya. Bayangkan ya, Umar, Ali, kalau Islam terjadi sini bagaimana? Bayang nggak? Umar, Ali, Utsman dan Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi, murid Nabi. Tiba-tiba setelah Nabi pergi, mereka jadi Rasul. Anda percaya tidak? Enggak percaya kita. Karena Nabi tidak pernah menyampaikan itu. Atau mereka tidak pernah izin pada Nabi. Itu masalahnya, guys. Jadi kalau mereka adalah Nabi juga, harus pada zaman Nabi Muhammad hidup, gitu loh. Atau minimal ada informasi dari Muhammad bahwa nanti setelah aku pergi, Abu Bakar, Ali, Utsman dan Ali itu akan jadi Nabi. Setelah aku baru. Ini tidak ada. Tapi tentang nubuatan tentang Nabi Muhammad itu ada, bahwa dia akan jadi nabi yang tetap saya Yesus. Jadi intinya adalah harus ada nubuatan atau informasi dari nabi sebelumnya. Ini tidak ada informasi dari Yesus tentang mereka berdua pas ini. Selain sebagai murid aja, guys. Itu logika pikirnya. Jadi nggak mungkin mereka Rasul. Kan tidak ada informasi dari Yesus tentang itu, apapun itu ya kan. Nah, murid-murid Yesus itu disebut nabi. Kalau nabi di Alkitab ya ada banyak. Tuh, di akhir perjanjian lama kan ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Nah, itu aja tuh, banyaknya berapa itu, Bu. Jangan ngawur. Masa iya Tuhan Yesus punya murid, nama murid-muridnya ini 12 orang disebut nabi. Nah, selanjutnya Isa itu nabi atau enggak? Bukan. Isa itu muridnya Yesus. Nah, di sini saya langsung tepuk jidat. Ya ampun, ibu ini. Itu saya sampaikan tadi ya, bahwa dia kebanyakan orang Kristen itu nggak tahu bahwa Isa adalah nama lain dari Yesus. Jadi karena mereka nggak tahu, pada orang ini ngomong maksudnya adalah kalau ngeh dia kan kadang-kadang, oh Isa kan Yesus, oh Isa itu ya Yesus itu harusnya gitu kan. Tapi tidak, dia jawab mungkin dia asal Jawa ya, mungkin itu salah satu murid dari Yesus yang 12 orang itu. Karena dia juga nggak hafal nama murid itu, maka disebut itu adalah nama murid Yesus gitu loh, guys. Jadi ini adalah suatu hal yang masih masuk akal gitu loh. Tapi kapasitasnya memang terbatas sebagai seorang Kristen gitu. Ingat, dia belum mualaf ya, sehingga kapasitasnya belum, dia mulai berpikir tapi belum pada tingkat yang yang memuaskan, guys. Kalau nilai itu di blog, gitu level dia pada waktu itu. Dia mulai berpikir, itu bagus, tapi tidak berpikir itu ibaratnya kan tahap mulai awal, belum tahap ini gini. Orang mulai berpikir bagaimana cara pergi ke bulan, tapi kan mulai berpikir, tapi itu bagus. Tapi kan dia harus memulai prosesnya. Oh, apa yang saya lakukan untuk sampai ke bulan? Oh, saya harus buat ini gitu kan. Itu kan pakai proses. Mungkin dia mulai berpikir gimana sampai ke bulan, lalu tiba-tiba dia sudah pakai sampai pada tahap dibuat roket, kan mungkin. Nah, itu daripada ibu ini. Dia sudah bagus, sudah mulai berpikir sehingga dia mualaf. Tapi yang ditaruh di dunia adalah dia adalah baru mulai berpikir dari tingkat yang jeblok itu ya, logik apa istilah itu ya, pemahamannya. Artinya dia memang perlu waktu untuk recover dari puluhan tahun dia di Kristen yang betul-betul tidak mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan yang kita diharapkan sebagai seorang manusia yang harusnya punya intelektual kan. Berarti didikan Kristen yang dia terima itu adalah gagal dalam dia menjadi seorang manusia yang dinilai itu adalah manusia yang bagi dia itu adalah jelek sekali IQ-nya gitu, guys, ya kan? Ya ampun, ibu ini murid Yesus yang mana lagi yang namanya Isa ini? Karena ini justru ketika Juli buat konten ini atau apologi lain buat konten ini, justru dia sedang membuka aib kekristenan sendiri, bahwa kekristenan itu gagal menciptakan manusia unggul secara intelektual dan kualitas berpikir. Karena hasilnya ibu ini gitu loh. Untung dia mualaf. Kita mengatakan dengan mualaf itu, artinya dia mulai berpikir secara kritis, dia akan mendapatkan akan mengembalikan kecerdasan intelektualnya hilang sama dia Kristen, guys. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga seperti itu. Dan saya yakin itu akan terjadi. Karena Islam ini mendidik orang untuk cerdas, ya.
Semua itu dipertanyakan. Kita tuh punya rumusan sendiri. Kita tuh nggak pakai rumusan ulama bulat-bulat, enggak. Kita tuh diajak untuk berpikir. Nggak seperti mereka yang harus dogma. Kita tidak. Kita tidak pakai dogma. Dogma itu hanya sebagai pembanding, hanya sebagai penyetujui logika kita gitu, ya kan? Nah, kita makanya kita dapat imam gitu. Pak imam ini merangsang kita untuk bernalar. Makanya kita berpikir, kalau tafsirku begini nih, kalau aku begini, Pak imam itu kan? Nah, kita tinggal pilih yang mana? Ya sesuai logika kita gitu. Ini kita tidak paku pada satu hal yang baku, itu bahaya. Apalagi untuk yang multi tafsir, bahaya. Misal gini, saya katakan bahwa pergi ke lantai 2 dan ambil barang di sana, itu kan multi tafsir. Karena barang lantai 2 itu ada banyak barang. Nah, orang yang 4 orang ini, misalnya 4 orang ini adalah karyawan di toko yang sama. Saya, misalnya, dan 3 orang kawan saya adalah kerja di toko sama. Nah, bos nyuruh saya lantai 2 tuh ambil barang yang dimaksud bos itu adalah bos barang yang saya hafal, itu tuh beda dengan teman saya. Yang bos maksud sama saya mungkin misalnya adalah gomo misalnya. Teman saya mungkin oli 2 tak. Teman saya lagi mungkin oli 4 tak. Teman saya lagi mungkin tolbok. Jadi kalau saya disuruh ambil barang lantai 2, saya tafsirkan itu gomo. Teman saya beda, dia bagi dia oli 2 tak. Nah, apa itu benar? Karena itu masih lantai 2. Masih sesuai dengan konteks kalimatnya. Anda mau ambil gomo silakan. Anda mau ambil itu, bos tidak akan nyalakan Anda. Nah, kenapa? Karena bos Anda cuma bilang kalimat itu. Kecuali dia bilang ke saya, itu bisa apa? Karena kan saya biasa ambil itu. Nah, ini kan bagi orang yang nggak biasa. Apalagi itu orang berbeda. Intinya adalah itu bahaya kalau dijadikan satu. Dipakai di pendapatnya saya harus ambil gomok, padahal teman saya menganggap itu adalah oli dota. Padahal barang di lantai itu banyak gitu. Ini intinya adalah itu orang harus multitafsir gitu loh. Intinya adalah makanya dogma itu kan tidak multitafsir. Itu bahaya di situ guys. Hal yang bisa multitafsir nggak bisa multitafsir, itu bahaya. Tapi memang ada hal yang bisa multitafsir, itu bisa ada. Tapi nggak semuanya begitu. Kebanyakan multitafsir. Itu harus kita pahami guys. Ini Islam tuh kadang fair. Mana yang tafsir satu, tafsir satu. Tapi kalau mau tafsir guys. Selesai perkara gitu kan. 12 murid Yesus tidak ada satupun yang namanya Isa. Bahkan 70 murid juga tidak ada yang namanya Isa. Nah, ketahuan kan, ibu ini cuma ngaku-ngaku aja jadi Kristen, ngaku-ngaku aja jadi guru sekolah minggu. Nah, hal-hal. Jadi cara untuk mengetahui ibu ini betul-betul Kristen atau guru minggu kan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Ya. Karena nggak semua orang Kristen tuh tahu banyak tentang Kristen sendiri. Ada orang yang cuma tahu Yesus Tuhan, udah itu aja. Mereka nggak tahu Isa. Karena ingat ya, Isa tuh hubungannya biasanya yang tahu Isa itu adalah orang-orang yang belajar kewenangan agama. Contoh saya dulu nggak tahu Yesus itu adalah Isa, nggak tahu saya. Saya taunya gini, dulu ketika saya kecil, saya bahkan nggak tahu siapa itu Yesus. Saya taunya Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Itu saya tahu. Bahkan itu saya tahu setelah SMP. Saya nggak peduli dengan agama lain, saya nggak peduli. Saya peduli hanya agama saya. Tapi saya mulai dewasa, saya belajar, oh ternyata orang Kristen itu agamanya Tuhannya Yesus gitu. Karena kebetulan adik saya punya teman agama Kristen. Saya dengar mereka ngobrol, oh baru saya ngeh, oh ternyata Tuhannya teman adik saya ini yang beragama Kristen adalah Yesus. Lalu saya belajar perbandingan agama. Itu saya belajar itu ketika SMA. Baru saya tahu bahwa oh ternyata Yesus Isa. Nah, untuk orang seperti saya saja yang sudah beres pendidikan di Islam, itu baru setelah SMA atau tamat SMA baru saya tuh tahu bahwa Yesus adalah Isa. Setelah saya belajar mengenai agama. Nah, ibu ini bagaimana? Dia sudah belajar mengenai agama belum? Saya yakin kalau dia sudah belajar mengenai agama, dia tidak akan belum mualaf. Pasti dia sudah mualaf. Kalau dia sudah belajar, dia pasti belum belajar, baru mulai berpikir gitu. Sehingga dia nggak tahu bahwa Islam itu adalah yang dimaksud adalah Yesus sendiri gitu. Maka kan dia bingung siapa Isa, dia kira, ingat ya, dia mungkin salah tangkap. Dikiranya Isa itu adalah yang dimaksud oleh penanya muslimnya adalah satu murid Yesus, padahal dimaksud jelas awal Isa itulah namanya Yesus, makanya dia jawab asal, oh itu adalah murid Yesus gitu. Karena dia juga nggak hafal dia siapa nama murid Yesus namanya, dan juga nggak semua orang Kristen yang hafal itu kan. Itu logika dia berpikir guys. Nah, hal-hal begini aja dia tidak tahu. Nah, Isa adalah nama lain kan dari Yesus dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa, ya saya bilang nggak semua orang tahu.
juga ada lihat ya bagaimana mereka nih, kalau kita Islam tuh selalu menyampaikan bahwa Isa tuh Yesus, Isa Yesus gitu. Kita getol menyampaikan itu. Itu aja saya baru tahu ketika saya SMA atau baru tamat SMA. Nah mereka lebih parah lagi. Mereka selalu menolak itu. Mereka selalu bermurka bahwa Yesus kan Isa, Yesus kan Isa. Sehingga yang umatnya taunya Yesus kan Isa. Artinya ada coba begini ya. Saya saja yang selalu diajarkan ya di agama saya bahwa Yesus itu Isa. Karena penyimpangan agama misalnya kan, penyimpangan agama Islam dari Kristen. Itu saya baru ngeh bahwa Yesus itu Isa ketika SMA atau tamat SMA. Ini orang ibu ini yang justru dia diajarkan sebaliknya bahwa Yesus kan Isa. Apalagi dia, gimana dia mau ngeh kalau Yesus itu Isa? Itu tidak pernah dipikirkan oleh Yuli gitu kan. Salah dia sendiri. Kenapa dia selalu menarasikan bahwa Yesus kan Isa? Sehingga orang Kristen itu jadi orang seperti ini, nggak tahu, nggak sadar kalau bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus juga gitu guys. Jadi dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yehoshua Hamashiach, kemudian bahasa Aramnya adalah Yeshua Hamashiach. Ya kebanyakan ya, saya bukan hanya bilang orang Kristen ya, orang Islam juga begitu. Mereka nih mereka kayak orang Islam aja. Kebanyakan itu orang yang nggak tahu artinya. Mereka harus lihat terjemahan lagi. Nggak ngerti bahasa Arab sama sekali. Karena mereka tuh mungkin nggak punya waktu, memang mereka nggak peduli. Apalagi Kristen juga begitu tentunya. Mereka cuma tahu, apalagi yang dipegang mereka adalah Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Kita tidak benar mereka melihat Alkitab itu yang dalam bahasa Yunani, Romawi atau bahkan bahasa Ibrani nggak pernah. Yang kita lihat selalu mereka pegang bahasa Indonesia. Kita justru pegang bahasa Arabnya. Itu dia nggak paham bahasa Indonesianya. Harus lihat terjemahan lagi. Apalagi mereka gitu. Jadi ini suatu hal yang bisa dimaklumi. Kalau orang tuh banyak nggak tahu artinya itu biasa gitu guys, gitu kan? Hamashiach, kemudian bahasa Yunani-nya adalah Yesus, kemudian bahasa Arabnya adalah Isa atau Isa Al-Masih. Namun perlu Ini menurut saya ya, ini nama nggak bisa diterjemahkan. Ini nggak bisa pakai kata terjemahan. Tapi spell, ya, spell, ejaan, sebutan, ya. Jadi misal kita bilang ada nama Inggris namanya Jones, Jones. Orang Inggris bilangnya Jones. Orang Indonesia bilangnya apa? Jones, ya. Nah, orang yang ngerti bahasa Inggris dia akan tuliskan Jones, tapi orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Inggris dia akan tulis Jons. Padahal yang benar adalah Jones. Tapi orang Indonesia tulisnya sebagai Jons karena mereka dengarnya adalah Jones gitu. Padahal Jones itu adalah lafalnya tetap Jones. Jadi yang berbeda itu adalah harusnya lafalnya, bukan nama, bukan teksnya, guys. Jadi kalau sampai mereka berubah dalam teksnya itu kacau sekali, ya. Kacau sekali guys, itu loh gue pikirnya. Karena nama nggak mungkin diterjemahkan. Namun perlu diketahui bahwa Isa Al-Masih di dalam Kristen itu berbeda dengan Isa Al-Masih yang diyakini sebagai Nabi oleh umat Islam, itu berbeda. Dan perlu diketahui juga orang Kristen Arab tidak pernah menyebut Yesus dengan sebutan Isa, namun dengan sebutan Yashu atau Yasua. Jadi itu ya. Apa dia pernah baca Alkitab yang termasuk tertua, cetakan yang dalam bahasa Arab? Itu disebutkan Yesus itu Isa di situ, gitu loh. Apa dia nggak tahu ada Alkitab yang cukup tertua di abad keberapa itu ya, 15 atau abad berapa itu? Itu kan cukup tua juga, guys. Kita sekarang abad ke 21 ya, 22. Itu berarti sekitar 6 atau 7 abad lalu. Itu kan masih tua juga gitu. Nah, itu Alkitab bahasa Arab itu ada di situ, ya, Isa, gitu guys. Jadi sekali lagi ya, banyak orang yang bahkan di Indonesia saja memakai kenaikan Isa Al-Masih. Anda bayangkan itu juga. Ini sebenarnya banyak orang yang apa sebenarnya yang meyakini bahwa namanya juga Isa Al-Masih gitu kan. Beda. Tidak ada murid Yesus yang bernama Isa. Mungkin itu murid Yesus yang tetangganya ibu. Mungkin ada yang namanya Isa kali ya. Dan ini yang terakhir adalah Zabur itu tidak ada di Kristen katanya. Hello, Zabur itu adalah nama lain dari Mazmur. Mazmur itu ada di Perjanjian Lama, Bu, bukan di Perjanjian Baru loh ya. Nanti salah sebut lagi.
Kemudian ada Injil di Perjanjian Lama. Nah, ini lagi. Injil yang mana yang ada di Perjanjian Lama? Jangan-jangan Injil Barnabas. Injil Barnabas, Injil Yakobus, Injil Thomas, itu semua juga bukan ada di Perjanjian Lama. Tidak ada Injil di Perjanjian Lama. Bu, seharusnya kalau mau kesaksian itu belajar. Injil memang ada di Perjanjian Baru, tapi bukan Injil yang dimaksud sebagai Injil Lukas, Matius, atau Yohanes. Itu bukan Injil, itulah kesaksian manusia bernama Lukas, Matius, Yohanes. Injil yang ada di Perjanjian Baru sebenarnya adalah apa yang diberitakan Yesus, guys. Itu loh pikirnya. Kalau mau kesaksian itu belajar dulu baik-baik, skripnya dibaca baik-baik, dihafal. Kalau di briefing itu didengerin supaya tahu kalau menjawab semua pertanyaan begini. Nggak lupa. Nah ini dikira ibu ini sandiwara settingan. Justru kita ingin melihat kepolosan seorang mualaf. Bagaimana dia tuh apa adanya menyampaikan pemahaman dia ketika masih Kristen. Di sini kita bisa melihat boroknya. Ternyata Kristen mengajarkan dia hal seperti itu, gitu loh. Bisa sampai dia tuh jadi orang yang seperti itu, gitu loh guys. Itu, berarti kan ini kejujuran yang mau berkah. Berarti kita tahu pola sistem didikan dari mereka ini ada sesuatu yang nggak beres, gitu. Minimal terjadi pada ibu ini, gitu loh guys. Coba kalau ibu nggak jujur, dia pakai skrip. Artinya dia tuh menafikan yang dia alami dan pernah yang tahu dulu, dia ubah. Sekarang kan dia tuh dulu tuh udah seperti sekarang mualaf, kan itu nggak jujur namanya guys. Tapi alhamdulillah itu nggak jujur. Dia tidak merekayasa atau sandiwara itu semua. Dia ceritakan apa adanya, bagaimana kondisi intelektualnya ketika dia masih beragama Kristen guys. Ini kita tahu bagaimana kualitas pendidikan di agama Kristen itu sendiri gitu kan. Sama ngaji cerdas gitu, ya kelihatan pinter, nggak kelihatan bodoh-bodoh amat gitu, kayak begini. Jadinya ya. Jadi ketika suatu channel melabeli dirinya sebagai ngaji cerdas, tentu dia bukan saja ngundang orang yang cerdas. Tapi kadang orang nggak cerdas bukan untuk Anda tuh percaya mentah-mentah. Tapi itu membandingkan bahwa ini loh ketika Anda nggak cerdas. Nah nanti ketika mualaf jadi ini gitu loh guys. Jadi nanti ada tuh pasti minimal biasanya ada dua tuh guys. Ini kondisi ketika ibu ini masih belum mualaf. Ketika dia mualaf begini, akhirnya dia tahu. Itu kan dipotong gitu ya. Nggak disampaikan, diterangkan di bagian dimana ibu tuh ketika mualaf tuh bagaimana pemahaman tentang Yesus, Isa tuh kan tidak sampaikan. Itu hanya pemahaman dia ketika masih Kristen. Itu yang potong sebelah itu guys. Coba ditampilkan ketika dia sudah mualaf, bagaimana pemahamannya itu berbeda. Karena dia sudah mulai cerdas. Karena Islam itu mengajarkan kecerdasan. Itu tidak terjadi guys. Mereka potong itu, mereka ambil bagian ketika masih Kristen. Harusnya itu menjadi aib bagi mereka, ya, bukan aib bagi kita. Karena ibu tuh waktu itu masih Kristen. Itu statementnya ketika masih Kristen. Dia sedang menceritakan ulang kondisinya intelektual ketika masih Kristen guys. Itu juga pikirnya. Anak sekolah minggu aja saya rasa lebih pintar dari ibu ini ya. Kalau dijawab pasti anak sekolah minggu lebih tahu dari ibu ini. Ya itulah ya. Semoga kita. Oh ya, coba tanyakan sama anak sekolah minggu tahun 1. Saya yakin ada yang nggak hafal 12 murid Yesus. Pasti ada yang nggak hafal nama 12 orang murid Yesus. Pasti itu. Nah mungkin semua anak sekolah minggu itu hafal ke 12 nama anak murid Yesus. Kalau ada yang hafal, ya pasti ada lah. Nah mungkin di antara mereka tuh ada yang cerdas. Tapi nggak mungkin hafal semuanya guys. Gitu loh. Nah kalau Anda tanya, sama kayak kita, umat Islam, kita ngomong sesuatu yang lebih tebal, yaitu Quran. Juga perlu juz. Ya. Itu nggak semuanya hafal. Gitu loh. Jadi, poinnya adalah jangan samaratakan semuanya, nggak samaratakan. Ada orang yang mungkin dia memang anak orang kaya, dapatkan pendidikan spesial, mungkin dia privat pada guru-guru kayak pendeta atau apa. Ada yang anak yang ya kayak ya kurang berada lah, dia nggak mampu privat, dia cuman bahkan anaknya di hari biasa ikut kerja juga sama orang tuanya, entah apapun itu kan, tiba-tiba dia hari Minggu tuh udah capek gitu kan. Anak kecil terpaksa bekerja karena memang kondisi ekonomi atau memang banyak kekurangan lah sehingga dia tuh tidak fokus untuk belajar. Nah, betul beda kualitas intelektual, beda juga di makanan segala macam. Jadi ini adalah jangan samakan semua orang. Yang penting ibu ini terjadi ketika dia masih Kristen. Itu logikanya. Itu berarti aibnya ada di Kristen, kesalahan pada Kristen bukan pada Islam. Dan alhamdulillah sekarang dia mualaf dan dia akan berubah dunia. Karena Islam mengajarkan kecerdasan. Kita yakin dia akan berubah. Lihat aja, makanya tolong kasih kita video dia ketika sudah mualaf. Statement dia ketika sudah mualaf ya. Maksudnya itu statement ketika dia sudah mualaf,
Dan apa yang disampaikan adalah keyakinan sekarang. Jangan yang ketika dia mualaf tapi keyakinan dulu, jangan. Itu beda ya. Oke, ini mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.